sehat juga. Wah. Adik-adik juga di rumah pasti sehat ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Adik-adik, Lause mau semuanya lipat tangan, tutup mata, cari posisi yang baik ya. Jangan lupa gadgetnya ditaruh yang manis, ditaruh tempat yang rapi. Jangan dibuka-buka dulu yang lain. Kita mau fokus ibadah. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata. Lause Sharon yang pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah mempertemukan kami kembali untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus dapat persiapkan setiap hati kami, biar kami dapat konsentrasi, mendengar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Amin. Nah, Lause, coba tebak. Hari ini aku lagi jadi superhero. Tebak, Lause. Aku jadi siapa? Superhero apa ya? Aku tahu, Wonder Woman. Bukan. Yang Salah. punya kekuatan super itu, Lause. Yang bisa keluarin sinar dari mata. Cring. Hah? Oh, aku tahu. Superman. Betul, tapi karena aku ini perempuan, jadi aku superwoman. Oh, Superwoman. Aku juga ada loh, tebak. Ini apa? Superhero apa? Coba. Apa itu ya? Yang kayak laba-laba itu ya? Iya. Spider-Man. Betul. Tapi karena aku perempuan, aku Spider Girl. Oh, hari ini Gitu. tema kita superhero ya, saya. Iya, betul. Tapi adik-adik tahu kalau superhero itu sebenarnya buatan manusia. Iya kan, Lause ya? Betul. Itu hanya imajinasi. Oh, tapi aku tahu loh satu pribadi yang memang benar-benar punya kuasa hebat. Siapa? Lause tahu nggak? Siapa yang punya gunung? Aku tahu. Siapa? Tuhan Yesus. Wah, betul. Siapa yang punya matahari? Tuhan Yesus juga. Nah, betul. Tuhan Yesus juga itu Allah yang hebat. Dia superhero sesungguhnya, Lause. Nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana Allah berkuasa menjaga umatnya. Bukan cuman Superman atau Spider-Man doang yang bisa jaga kota. Ya kan, Se? Iya. Nah, kita mau angkat pujian Allahku besar. Ayo, Lause. Adik-adik yang tahu lagunya, ikut Lause nyanyi ya. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita sama-sama mau nyanyikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya. Gunung miliknya. Sungai miliknya. Bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Yeay. Nah, adik-adik, tadi kita udah tahu kalau Allah kita itu yang punya gunung, yang punya matahari, sungai. Artinya kita tidak perlu takut karena kita punya Allah yang hebat. Mau kita mendaki gunung atau turun lembah, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Nah, sama-sama adik-adik kita bawa pujian Ku Daki-Daki. Semua adik-adik pasti semangat ya. Siap-siap, kita mau mendaki gunung. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah
terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. beserta kita? Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. senyum semuanya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyum semuanya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkau Yesusku. Tepuk tangan adik-adik semuanya. Yeay! Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau tenangkan hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan ini sekali lagi ya. Adik-adik tutup mata, lipat tangan. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk adik-adik, gak usah mau ajak semuanya lipat tangan, tutup mata. Gak ada lagi yang ngintip kanan kiri ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh bernyanyi, melompat, memuji nama-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk fokus
mendengarkan firman. Tuhan yang boleh pimpin waktu ini, pimpin Lause yang akan menyampaikan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Pastinya semua sudah siap di rumah. Hari ini Lause Cahaya bawa tongkat. Siapa yang mau tongkat? Buat apa tongkat ini Lause? Oke, penasaran? Sekarang Lause mau ajak adik-adik di rumah untuk bermain bersama. Tapi mungkin adik-adik tidak ada tongkat hari ini. Nanti habis cerita, adik-adik boleh coba siapa yang paling jago di antara adik-adik Cece Koko. Nanti dipraktekin. Oke, sekarang Lause mau ajak teman Lause untuk bermain ini. Siapa dia? Itu dia. Lause Angel, sini. Kenapa Lause? Kamu mau tidak aku ajak hari ini bermain? Maulah diajak main. Tapi kali ini permainannya sangat menantang sekali. Wow, bagus seru. Seru kan? Permainannya adalah kamu pegang tongkat ini selama seharian. Ayo. Ini doang? Iya ini seharian dari pagi sampai malam. Kecil, ini enteng tuh. Dua jari aja saya bisa Angkatnya bukan begini tapi begini. Seharian. Apalagi berdua tangan, gampang Oke, jadi kamu nantang saya. Bisa Jadi menurut kamu siapa paling jago di antara kita berdua? Aku lah. Aku tadi punya kekuatan super, Lause nggak lihat ya? Ya, aku yang paling jago. Enggak, pasti Mau aku kita yang tes? menang. Ayo sekarang kita mulai. Sini aku pegang mic-nya. Kamu coba. Kira-kira kamu tahan berapa lama? 1 jam, 2 jam, seharian? Kita lihat sama-sama. Adik-adik lihat di rumah ya, perhatikan baik-baik ya. Masih sih, karena baru mulai. Oke. Coba masih sanggup tertawa? Coba tertawa. Oh masih, oke. 2 hours later. Kenapa kakinya pegal? Oh masih bisa. Sebenarnya sih dari wajah kamu pasti sudah kecapean. Pegel ya. Oke kita lihat. 20 minutes later. Pegel, katanya tadi kuat. Berarti aku yang paling jago. Mau lihat kekuatanku? Sini. Nah pegangin. Aku yang coba. Kamu lihat saya ya. Coba kita Oke. lihat Lause Cahaya bisa nggak ya? Bisa dong. Pasti aku lebih lama. Kita lihat berapa jam. Tadi kamu cuma 1 jam. Aku pasti bisa 5 jam. Yakin? Enggak, Ya aku yakin. Oke sekarang aku angkat. 6 hours later. pegal kan Enggak. Masih kuat nih masih. Tuh, tongkatnya udah makin rendah. Capek kan Ternyata pegel juga kaki dan tanganku. Pegel kan Iya, ternyata kita sama-sama tidak kuat. Iya ya. Tapi kamu tahu tidak? Hari ini aku mau cerita ke teman-teman, ke adik-adik di rumah bahwa ada satu pribadi yang sangat jago. Siapa tuh Ada dia menolong seseorang pegang tongkat ini sampai selesai peperangannya. Mau Itu lihat? kan lama Iya makanya, tapi kamu tahu yang hebat itu bukan dia. Ada deh. Mau tahu? Mau Mari kita lihat sama-sama. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat ada 2 Lause yang sedang melakukan permainan bertanding untuk mengangkat tongkat. Nah, apa sih cerita kita hari ini adik-adik? Tema kita hari ini adalah Allah menjaga umatnya. Terdapat di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Nah adik-adik masih ingat tidak? Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka dalam perjalanan mereka sangat kehausan. Dan adik-adik tahu bahwa tongkat yang dipegang oleh Musa, diapain ya? Ya benar, dia pukul ke batu karang dan yang luar biasa air dari batu karang keluar. Wah hebat sekali adik-adik ya. Bayangkan coba dari batu yang tidak ada airnya tiba-tiba keluar air. Kira-kira itu karena siapa? Karena Tuhan Allah yang hebat. Nah adik-adik ketika mereka dalam perjalanan ternyata di
gunung-gunung itu terdapat ada banyak orang-orang yang disebut dengan orang Amalek. Orang apa adik-adik? Ya, orang Amalek. Tahu tidak, mereka itu adalah orang yang sangat kuat dan mereka sangat jago untuk berperang. Nah, ketika orang Amalek lihat bangsa Israel lagi berjalan di tanah mereka, sehingga orang Amalek bilang ke masyarakatnya, kita harus melawan bangsa Israel. Berani sekali mereka lewat-lewat dari tanah kita. Dan adik-adik tahu itu tempatnya disebut dengan Rafidim. Ya, mereka datang untuk melawan bangsa Israel. Dan adik-adik tahu ketika sampai di tempat itu, Musa bilang, Joshua, kamu harus menyiapkan laki-laki kita yang hebat, yang jago-jago. Sebab kita mau melawan orang Amalek supaya kita bisa lewat dari tanah ini. Dan ternyata Yosua langsung bilang, siap Musa, aku akan menyiapkan laki-laki yang jago untuk kita ajak untuk melawan orang-orang Amalek. Dan adik-adik tahu ketika sudah dikumpulkan oleh Joshua sebanyak mungkin yang jago-jago. Siapa di sini yang jago? Adik-adik di rumah bilang, saya jago Lause. Ya, Joshua juga mempersiapkan laki-laki bangsa Israel yang jago untuk melawan, untuk berperang bersama-sama dengan orang Amalek. Kira-kira menurut adik-adik siapa di sini yang menang? Kalau tadi Lause Cahaya bertanding dengan Lause Angel, siapa yang menang? Lause Cahaya kan? Oh tidak. Ya, kenapa? Karena kita punya kelemahan, kita tidak kuat untuk mengangkatnya terus. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkat itu, nah adik-adik, Yosua langsung mempersiapkan bangsa Israel, yaitu laki-lakinya doang loh, mempersiapkan laki-lakinya untuk ikut berperang melawan orang Amalek. Kenapa? Karena orang Amalek itu loh, saya bilang tadi apa? Mereka adalah orang yang jago untuk melawan. Sehingga Yosua juga harus mempersiapkan orang yang jago, yang berani untuk melawan, ya. Dan setelah Yosua mempersiapkan, akhirnya Yosua mengajak laki-laki, ayo sekarang kita harus melawan bangsa Amalek. Dan kalian harus percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Dan adik-adik tahu pada waktu itu bangsa Israel yang perempuan, anak-anak, nenek-nenek, kakek-kakek semua pada khawatir, bagaimana ini? Bagaimana kita harus melewati tanah orang Amalek ini? Mereka sangat banyak dan sangat menyeramkan. Tapi pada waktu itu Musa tidak ikut berperang. Dia mempersiapkan dirinya untuk naik ke atas bukit dan dia mengangkat tongkat yang sudah dipersiapkan oleh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada waktu itu bangsa Israel yang ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak semua pada ketakutan. Bagaimana ini? Ketika Musa naik dan mengangkat tongkat itu, di situ bangsa Israel melihat bahwa Tuhan akan menolong mereka. Mereka langsung ingat ketika mereka dituntun oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Ketika mendekati Laut Teberau, Musa membelah dan terbelah, mereka bisa lewat. Dan ketika juga mereka dalam perjalanan mereka kehausan. Musa, bagaimana ini kita kehausan? Musa mengambil tongkatnya dan air keluar dari batu karang. Di situ bangsa Israel, oh sangat percaya Tuhan pasti menolong kita. Dan adik-adik tahu ketika Musa naik, ternyata lama-kelamaan tangan dia lemah. Kaki dia juga capek, pegal. Bagaimana ini? Karena peraturannya adik-adik, ketika Musa menurunkan tongkatnya, maka bangsa Israel akan kalah. Dan orang Amalek akan menang. Lalu Musa, aduh bagaimana ini? Tangan aku sudah mulai pegal, kakiku juga sudah mulai pegal. Sudah tidak kuat untuk berdiri. Tapi luar biasanya adik-adik, ketika Musa ada di atas, dia tidak sendiri, dia bersama Harun dan Hur. Adik-adik, ketika Harun dan Hur melihat bahwa Musa sudah lelah, sudah capek, sehingga mereka dengan semangatnya mengangkat tangan Musa supaya tetap kuat. Yang tadinya bangsa Israel sudah mulai banyak yang mati dan sudah lemah, mereka kembali kuat dan mengalahkan orang-orang Amalek.
Wow, mereka kembali kuat karena siapa? Ya betul, karena Tuhan menolong mereka dan semua bangsa Israel percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan menyertai umatnya, yaitu semua bangsa Israel. Dan benar adik-adik, ketika Musa, Harun dan Hur bersama-sama mengangkat tongkat itu, mereka pun bersorak berkata, "Hore, hore, akhirnya kita menang melawan siapa?" Ya, melawan orang-orang Amalek. Jadi adik-adik di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan begitu setia, Tuhan begitu memperhatikan. Walaupun tadinya mereka sempat kalah karena Musa tidak kuat, tapi Tuhan kembali ingatkan supaya Harun dan Hur untuk membantu mengangkat tongkat. Dan bangsa Israel pun mengalami kemenangan. Dan mereka mengalahkan orang-orang Amalek. Dan adik-adik tahu, Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, kamu harus menuliskan peristiwa ini." Peristiwa apa tadi? Antara orang Amalek dan Israel yang sedang berperang. Dan yang menang adalah orang Israel. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, "Kamu harus menuliskan kejadian ini atau peristiwa ini di sebuah kitab untuk menjadi peringatan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan senantiasa membantu dan menolong." Ya adik-adik, dan waktu itu Musa pun langsung mendirikan mezbah untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Dan adik-adik tahu mezbah itu dinamakan dengan Tuhanlah panji-panjiku. Apa adik-adik? Ya, Tuhanlah panji-panjiku. Nah, jadi adik-adik kita boleh melihat bahwa ternyata Tuhan itu begitu memperhatikan, menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sama halnya ketika kita, Lawson nih, adik-adik, mama, papa, cici, koko di rumah mengalami ketakutan. Ketakutan apa yang sedang adik-adik alami hari ini? Ya, Lawson, aku takut corona, aku takut keluar, bagaimana ini? Aku bosan di rumah dan tidak bisa kemana-mana. Tapi kita bersyukur, sekalipun kita di rumah, Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap melindungi kita, menyertai kita, sehingga kita tetap sehat sampai hari ini. Nah, adik-adik, Lawson mengingatkan kembali sekali lagi bahwa kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang akan menolong adik-adik semua, yang akan menjaga kita setiap hari. Nah, hari ini Lawson mau mengajak adik-adik untuk mengucapkan ayat hafalan yang tertulis di dalam Mazmur 54 ayat 6a. Oke, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sekali lagi, Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini buat kita semua adalah bahwa Allah menjaga umatnya dan menjaga kita semua yang ada di rumah. Baik adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang menjaga bangsa Israel dapat mengalahkan orang-orang Amalek. Demikian juga kami yang masih kecil ini Tuhan, bantu kami, tolong kami untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Ketika kami mengalami ketakutan, kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga kami setiap hari. Tuhan, kerinduan kami kiranya corona ini cepat berlalu agar kami boleh sekolah minggu lagi bersama-sama di sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin.